صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, wakil kurikulum yang sama-sama kita hormati, wakil kesiswaan Al-Ustadz Imam Basori yang sama-sama kita hormati, para siswa, para santri, para pembelajar, rekan-rekan kita, para sahabat sekalian, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang paling mulia dalam setahun ini, di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ini, kita sama-sama dapat ngaji bersama, melaksanakan satu kegiatan yang full pahala, melaksanakan satu aktivitas yang full barokah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita akan mengkaji satu pembahasan yang mulia terkait dengan ilmu agama yang paling mulia, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, dengan tema Nabi Muhammad SAW diutus membawa rahmat bagi alam semesta. Saya diberi waktu berapa menit, Ustadz Imam? 45 menit, Ustadz. 45 menit ya, baik. Ini tadi saya bikin PowerPoint, PPT, 10 menit sebelum kajian ini dimulai. Jadi barangkali nanti mungkin ada salah-salah ketik, kita perbaiki bersama jika nanti memang materi ini di-share untuk para peserta. Oke, matur suwun. Kami diminta untuk menyampaikan sebuah tema penting, tema yang mulia di hari yang penuh kemuliaan ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang semestinya paling kita cintai. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus membawa rahmat bagi alam raya, bagi alam semesta. Kita biasa mendengar dari masyayikh kita, dari para kiai kita, dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat terbesar bagi kita. Beliau adalah rahmat terbesar bagi alam semesta. Allah Ta'ala menegaskan di dalam suratul Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama ana rahmatun muhda, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya aku tiada lain adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Rasulullah adalah rahmat bagi kita semua. Kenapa beliau adalah rahmat bagi kita semua? Kenapa beliau adalah rahmat terbesar bagi kita sekalian? Kenapa beliau adalah rahmat dan merupakan hadiah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian? Karena dengan perantaraan beliau, dengan sebab beliau, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang wajib dan berhak disembah. Tuhan yang tiada zat yang wajib disembah dan berhak disembah kecuali Dia. Zat yang tidak menyerupai apapun, zat yang tidak bisa dibayangkan, Tuhan yang maha mengendaki segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang berbeda dengan segala sesuatu. Tuhan yang tidak butuh kepada tempat, Dia tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kanan, kiri, depan, ataupun belakang.
Tuhan yang tidak butuh kepada langit untuk dijadikan tempat tinggal, Tuhan yang tidak duduk di atas arasy, Tuhan yang menciptakan arasy untuk menampakkan dan memperlihatkan betapa kemahakuasaannya sempurna, bukan untuk menjadikan arasy itu sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat duduknya. Zat yang menciptakan segala sesuatu, apapun yang terjadi adalah dirinya, termasuk masa pandemi ini adalah kehendaknya dengan berbagai hikmah dan pelajaran serta ibrah di dalamnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Hanya orang-orang pilihan dan pelajaran serta ibrah di balik menyebarnya dan merebaknya COVID-19. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu. Yang wajib kita lakukan sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang baik adalah sabar menghadapi semua keadaan yang kita hadapi, sabar di dalam menghadapi setiap fenomena yang memang itu sudah ditakdirkan, dikehendaki dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita ridha terhadap segala apa yang telah Dia takdirkan dan Dia kehendaki. Kita tidak boleh protes, kita tidak boleh menentang apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang semestinya kita lakukan adalah sabar, ridha, syukur, tawakal disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar. Kita melakukan sebab-sebab agar kita mendapatkan akibat-akibat. Apabila kita ingin berhasil, maka sebab dan ikhtiar yang kita lakukan adalah berusaha. Apabila kita ingin menjadi orang yang alim, maka sebab dan ikhtiar untuk menghasilkan akibat yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ngaji kepada seorang alim, ngaji kepada para ulama yang terpercaya, yang bersanad, dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam Islam. Apabila kita ingin sembuh, maka kita juga semestinya berikhtiar. Apabila kita ingin sehat, maka semestinya kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar, disertai dengan yang tadi kami sampaikan, tawakal, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Dengan perantara beliau, kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar, bukan yang paling benar, tapi satu-satunya yang benar, hanyalah agama Islam. Dengan perantara beliau, kita mengenal agama yang diridhai oleh Allah ini, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perantara beliau, kita tidak akan mengenal satu-satunya agama yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, yaitu agama Islam. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai rahmat terbesar, hadiah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, karena beliaulah yang mengenalkan kita dengan Islam. Beliaulah yang mengajarkan satu-satunya agama yang benar ini kepada kita. Dengan perantara beliau pula, kita mengetahui berbagai kewajiban dan berbagai perkara yang haram. Tanpa beliau, kita tidak akan mengenal apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tanpa beliau, kita tidak akan tahu apa yang Allah haramkan dan Allah larang atas kita. Sehingga kita nantinya mungkin tanpa perantara beliau, ya, seperti masyarakat-masyarakat di daerah-daerah pedalaman, suku-suku di daerah pedalaman yang tidak mengenal agama, tidak mengenal dakwah Islamiyah, tidak ada bedanya di dalam menutup aurat misalkan antara mereka dengan binatang, antara apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Dalam banyak hal itu sama, karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad, mereka tidak mengenal Islam, mereka tidak mengenal apa itu kewajiban, mereka tidak mengenal apa itu perkara yang diharamkan. Dengan perantara beliau juga, kita mengetahui akhlak-akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi hina. Tanpa akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi orang yang rendah. Alhamdulillah, kita dikenalkan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga di masa sesulit apapun, alhamdulillah, dengan perantara Rasulullah kita mengenal
kewajiban-kewajiban hati, sabar, syukur, tawakal, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal maksiat-maksiat yang harus kita hindari, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat mata. Maksiat lisan kita tidak mencaci, menyalahkan berbagai pihak, ya karena kesulitan yang kita alami, kita tidak melakukan itu. Alhamdulillah kita dikenalkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada beberapa maksiat yang jika ada beberapa ucapan yang jika diucapkan oleh lisan kita, maka itu adalah maksiat dan dosa. Kita mengenal itu semuanya berkat dakwah Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para ulama dari masa ke masa, sampai dengan sanad dan mata rantai keilmuan hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Dengan perantara beliau kita mengetahui hal-hal yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi urusan dunia dan agama kita. Tanpa beliau kita tidak akan mengetahui hal-hal yang membawa manfaat dan maslahat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Dengan perantara beliau pula kita mampu membedakan antara perkara yang baik, perkara yang keji, perkara yang benar, perkara yang batil, perkara yang menyelamatkan atau membinasakan kita di akhirat. Tanpa perantaraan Rasul, kita tidak akan mengetahui apa yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Tanpa perantara Rasul, kita tidak akan mengetahui apa yang akan membinasakan seseorang di akhirat. Akal semata tidak akan bisa berpikir, ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Ini akan membinasakan dan menyengsarakan kita di akhirat. Tanpa Rasul, akal semata, tanpa bimbingan dakwah seorang Rasul, akal semata, akal saja tidak akan mampu mengetahui, memilah, dan membedakan itu semuanya. Nah, oleh karena itulah kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah rahmat terbesar bagi kita, bagi alam semesta, bagi jin dan manusia, bagi seluruh alam raya. Maka kita semestinya mencintai beliau. Dan memang hukum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fardu, adalah wajib bagi setiap individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa iman kita tidak akan sempurna sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan sebagai makhluk yang paling kita cintai melebihi siapapun di dunia ini. Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih ia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Iman kita tidak akan sempurna sebelum kita menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling kita cintai. Karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita juga mencintai beliau melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kenapa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliaulah pemberi syafaat bagi pelaku dosa besar di antara umatnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Orang-orang yang bertakwa tidak butuh syafaat, karena syafaat ini diperuntukkan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah melalui Rasulullah, juga melalui para malaikat. Juga yang berhak memberikan syafaat adalah para ulama amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Para syuhada juga berhak memberikan syafaat. Syafaat ini diperuntukkan bagi umat Islam. Orang kafir tidak akan menerima syafaat sama sekali. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali dari siapapun di akhirat. Dia akan langsung dimasukkan ke neraka Jahannam. Sedangkan para pelaku maksiat di kalangan umat Islam, para pelaku maksiat di kalangan umat Islam, para pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat dari dosa-dosa besarnya ketika mati, maka di akhirat ada kemungkinan dengan sebab-sebab tertentu ataupun tanpa sebab Allah akan memberikan pertolongan melalui Rasulullah atau para Rasul yang lain, atau ulama amilin,
atau melalui para syuhada atau melalui para malaikat sebelum mereka masuk neraka atau setelah mereka masuk neraka. Jika mereka mendapatkan syafaat sebelum masuk neraka, maka mereka tidak jadi dimasukkan ke neraka. Jika mereka sudah berada di neraka, kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau dari pihak-pihak yang tadi kami sebut, maka hukuman siksa di neraka akan dikurangi dan dia dikeluarkan dari neraka sebelum batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini arti dari syafaat, pertolongan bagi umat Islam, para pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan membawa dosa besar. Mereka ada kemungkinan, tidak semuanya, ada kemungkinan sebagian dari mereka akan mendapatkan syafaat. Nah, beliau juga adalah sang pemilik syafa'ah uzma. Syafa'ah uzma ini hanya beliau yang berhak untuk memberikan syafaat. Selain syafaat uzma, itu Rasulullah dan para rasul yang lain, para malaikat, para ulama amilin, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan jihad, di medan perang. Tetapi kalau asy-syafa'atul uzma, ini hanya milik beliau. Ini dikhususkan oleh Allah bagi beliau. Syafa'ah uzma itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan juga para perawi hadis yang lain. Ketika di akhirat, pada hari kiamat, umat manusia mengajak satu sama lain sembari mereka berkata, marilah kita pergi ke bapak kita, Abuna Adam alaihi salam, agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Ini ketika mereka berada di padang mahsyar dalam kesulitan yang luar biasa, huru hara hari kiamat begitu dahsyat, maka kemudian mereka berkata satu sama lain, mengajak satu sama lain, kemudian mereka mengatakan, marilah kita pergi ke bapak kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini. Pergilah ke Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Saya bukan pemilik syafaat ini. Coba pergi kepada Nabi Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini juga, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersujud kepada Allah, maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak, berikanlah syafaatmu, isfa', maka syafaatmu diterima, tusyafa', isfa' tusyafa', mintalah maka engkau akan diberi, sal tu'ta. Inilah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat yang paling agung, dan ini tidak dimiliki oleh siapapun, bukan hak siapapun nanti di akhirat, kecuali adalah hak dan otoritas yang Allah khususkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah adalah pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita. Beliau adalah seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, dan zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita kecuali wajib mencintai Rasulullah, karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, adalah zat yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya, perbuatan maksiat yang bukan kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, para ulama mengatakan, di antaranya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam ini adalah maksiat yang berupa dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Dan beliau langsung ditegur, diingatkan oleh Allah untuk bertaubat sebelum dosa yang berupa dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan dan kekeruhan jiwa dan hati itu diikuti oleh umatnya. Ketika beliau melakukan itu, maka Adam alaihi salam berkata, sebelum diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum mewujudkannya. Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah, ketika mewujudkanku, ketika menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arsy. Tercatat di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau, wahai Allah, tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, oleh karena itu semua, para sahabat Nabi sangat mencintai Nabi. Para sahabat Nabi memberikan keteladanan kepada kita, memberikan contoh yang baik kepada kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa contoh yang bisa digambarkan kepada kita, banyak sekali di antaranya. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Nabi Muhammad dan ini tidak benar. Mendengar isu, mendengar desas-desus bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gugur mati syahid di medan jihad, di medan perang Uhud. Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayah, anak, suami, dan saudara laki-lakinya di medan perang, di perang Uhud. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan yang paling belakang. Mereka berkata kepadanya, ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya mati syahid, semuanya gugur. Perempuan itu tidak mempedulikan berita itu, ia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Mereka berkata kepadanya, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi, seraya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Aku tidak peduli ayahku mati. Aku tidak peduli saudaraku mati. Siapapun dari anggota keluargaku tewas di medan perang, gugur di medan perang. Aku tidak peduli itu semuanya, asalkan aku bisa melihat engkau kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Dalam kesempatan lain, dalam suatu peperangan, Abu Talhah Al-Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala beliau dari belakang Abu Talhah untuk melihat kemanakah anak panah tersebut jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu Abu Talhah melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongkok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini, nahri, biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Sahabat Nabi yang lain, Zaid bin Ad-Dathinah. Ini kadang-kadang banyak yang salah baca. Ya. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Ad-Dathinah. Bukan Ad-Duthna, bukan Ad-Dathna. Ad-Dathinah radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka dalam perang Badar. Abu Sufyan ibn Harb berkata kepada Zaid, demi Allah wahai Zaid, apakah engkau menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu. Zaid ibn Ad-Dathinah dengan tegas menjawab, demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk-duduk di tengah keluargaku. Lalu Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam, Abu Sufyan menimpali, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam, sedahsyat, dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Suatu ketika Abdullah ibn Umar, kakinya terkena khadar, semacam lumpuh. Beliau tidak bisa bangkit dari tempat tidur beliau. Lalu dikatakan kepadanya, Uzkur ahabban nasi ilaika, sebutlah manusia yang paling engkau cintai. Seketika itu, beliau berkata, ya Muhammad, refleks.
Karena memang sudah berada di otak bawah sadar beliau bahwa orang yang paling dicintai oleh beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan kepada beliau, agar engkau sembuh dari penyakit lumpuhmu wahai Ibnu Umar, uzkur ahabban nasi ilaika. Sebutlah nama orang yang paling kau cintai. Kontan, tanpa ada jeda sama sekali, beliau kemudian mengatakan, ya Muhammad. Saat itu juga beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, tanda-tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikasi apa? Indikatornya apa? Kalau kita ini cinta, kalau seseorang itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mematuhi perintahnya, tidak menjauhi larangannya, maka cinta itu hanya di bibir saja, bukan di hatinya, bukan cinta yang sebenar-benar cinta, tapi itu hanya cinta yang terucap saja di bibir, dan itu bukanlah cinta yang sejati, bukanlah cinta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah meneladaninya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, akhlak-akhlak mulia beliau diteladani. Inilah tanda indikator kuat bahwa seseorang itu cinta di dalam hatinya, tertanam cinta yang kuat kepada orang yang dicintainya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnahnya, mengagungkan dan memuliakannya, mempelajari, mengkaji sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi, baik itu keluarga beliau maupun para sahabat beliau. Rasulullah sangat cinta Abu Bakar, Rasulullah sangat cinta Umar, maka kita pun cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Khadijah, Fatimah. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang juga semestinya kita cintai. Banyak bersolawat kepada beliau, sering menyebut-nyebut nama beliau, selalu rindu untuk bertemu dengan beliau, sebelum tidur membayangkan wajah mulia beliau. Kemudian saking cintanya kepada baginda Rasul, saking rindunya kepada baginda Rasulullah, sampai kemudian terbawa mimpi melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kami ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekumpulan orang yang muncul setelahku, muncul sepeninggalku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk bertemu denganku, untuk melihatku, meskipun dengan mengorbankan keluarga, harta benda, dan apapun yang dia miliki. Yang penting dia bisa bertemu denganku, bisa melihatku, baik ya di dunia ini dengan mimpi melihat beliau, ataupun nanti di akhirat. Jadi jika ingin bertemu dengan baginda Rasulullah di akhirat, maka orang yang sangat cinta kepada Rasulullah ini akan mengorbankan apa saja untuk menaati perintah-perintahnya, untuk mencegah dirinya, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan orang yang dicintai, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia ingin sekali, rindu sekali untuk melihat dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga pada kehidupan akhirat yang abadi kelak. Demikian para peserta kajian SMA Sa'adah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, kami kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Tak kebaikan, siapa yang minta seseorang atau pihak tertentu, tetapi bukan untuk pemintanya, kebaikan itu tidak diminta untuk pemintanya, tetapi untuk pihak lain atau orang-orang tertentu yang lain. Nah, yang berhak memberikan syafaat
sebagaimana diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah itu 4. Yang pertama adalah para nabi, para rasul. Yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga adalah para ulama amilin. Kemudian yang keempat adalah para syuhada. Yang keempat adalah para syuhada. Kemudian sebagian ulama menambahkan anak yang belum balik bisa memberikan syafaat dan pertolongan untuk kedua orang tuanya yang muslim. Ini kemudian ada syaratnya menurut Imam Ahmad. Syaratnya apa? Anak yang mati sebelum balik itu sudah diakikoi. Ini bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya yang muslim. Jadi anak yang mati sebelum balik, menurut Imam Ahmad itu bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Syaratnya apa? Sebelum mati anak ini sudah diakikoi. Artinya kalau dia mati sebelum diakikoi, maka anak yang mati sebelum balik ini tidak akan bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di akhirat. Makanya saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman, saya berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat luas, bahwa upayakan jangan sampai tidak mengakikoi anak. Karena di Jawa, terutama di Mojokerto, dan mungkin juga di Gresik, orang lebih mementingkan tingkepan, lebih mementingkan tudun gitu ya. Sementara akikohnya udahlah nanti saja gitu. Jadi banyak walimah, ada walimatul hamli, kemudian walimah ini dan itu, sehingga uang itu habis untuk walimah itu, kemudian tidak cukup untuk akikoh. Nah ini padahal yang nggak apa-apa, bagus saja kalau memang ada untuk itu ya, uangnya cukup untuk walimatul hamli atau di Jawa disebut tingkepan, silahkan, itu bagus, itu tasyakuran, doa bersama, mudah-mudahan jabang bayi yang dikandung oleh sang ibu nantinya menjadi anak yang soleh-solehah. Tetapi jangan karena gara-gara itu lalu uang habis dan tidak sempat atau tidak mampu untuk akikoh. Kalau memang uangnya terbatas, tidak mencukupi untuk itu semua, maka utamakan akikoh. Diutamakan apa? Akikoh. Jangan diutamakan tingkepan sehingga uangnya habis untuk itu, lalu untuk akikohnya sudah tidak ada lagi. Nah ini yang terbalik ini. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Saya bukan orang yang benci tingkepan, enggak. Ya, keluarga saya semuanya tingkepan. Cuma kalau seandainya ada di antara kita nanti ini anak-anak yang calon-calon ibu, calon-calon ayah, calon-calon orang tua semua, insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, bisa memiliki keturunan-keturunan yang solihin, solihat, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Utamakan akikoh, ya. Kalau uangnya terbatas, utamakan apa? Akikoh. Nggak usah malu kepada masyarakat di sekitar. Nggak usah malu kalau nggak tingkepan. Nggak usah sungkan dengan siapapun. Yang penting saya sesuai dengan tuntunan syariat, saya lebih mengutamakan akikoh. Walaupun akikoh itu tidak wajib, tetapi akikoh adalah sunnah yang sangat ditekankan. Dan Imam Ahmad mengatakan, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Jadi seorang anak yang mati sebelum balik yang belum diakikoi itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat. Jadi syafaat yang berhak memberikan syafaat adalah pihak-pihak yang tadi sudah kami sampaikan. Mereka meminta kebaikan kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Bukan untuk mereka, tetapi untuk pihak lain. Makanya secara bahasa syafaat itu adalah talabul khair minal ghair lil ghair. Untuk siapa? Untuk para pelaku maksiat di kalangan umat Islam, sebagaimana yang disabdakan, ditegaskan oleh baginda Rasul, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat itu bisa diperuntukkan bagi para pelaku maksiat di antara umat Islam sebelum masuk neraka. Akhirnya karena mereka dapat syafaat tidak jadi masuk neraka, atau orang-orang yang sudah berada di neraka, mereka mendapatkan syafaat lalu dikeluarkan dari neraka sebelum batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, syafaat ini untuk siapa saja yang sangat jelas, sangat gamblang, eksplisit dijelaskan di dalam hadis adalah untuk para pelaku maksiat dari kalangan umat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab banyak membaca sholawat. Seorang pelaku dosa besar diberi syafaat oleh Allah di hari kiamat atau pada hari akhirat.
Kita tahu ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang penzina. Ada seorang penzina. Zina itu salah satu dosa besar. Urutannya kedua setelah membunuh seorang muslim. Jadi zina itu adalah dosa paling besar, satu tingkat di bawah membunuh seorang muslim tanpa sebab. Jadi dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, sekali lagi, dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, itu yang paling besar adalah qatlun nafas. Membunuh seorang muslim tanpa sebab. Satu tingkat di bawahnya adalah berzina. Nah, tapi kalau zina ya dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam yang paling besar sebagaimana kita tahu adalah kufur dan syirik. Yang kita bicarakan adalah dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang paling besar adalah qatlun nafas, kemudian yang kedua adalah zina. Nah, seorang penzina, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang penzina pada masa sebelum Rasulullah, umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang penzina. Suatu ketika dia menimba air. Lalu dia melihat ada seekor anjing yang kehausan sampai menjulurkan lidahnya, kehausan. Lalu dengan ketulusan yang luar biasa, dengan perasaan dia sebagai seorang manusia, ya, peri kemanusiaannya dan peri kebinatangannya, itu jalan di hati dan pikirannya. Akhirnya apa? Anjing yang kehausan itu diberi minum. Dengan sebab itu, dia di akhirat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan meremehkan amal sekecil apapun. Memberikan minuman kepada anjing, itu menurut umumnya manusia, menurut umumnya orang, mungkin adalah sebuah amal yang tidak seberapa. Tetapi dengan sebab itu, dengan barokah itu, dengan kebaikan yang sepele menurut kebanyakan orang, seorang penzina, seorang pelaku dosa besar, itu mendapatkan syafaat dan akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Dan jangan berhenti melakukan kebaikan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah dari kita. Mungkin sholat kita tidak diterima, ya hanya sah saja, tetapi tidak diterima karena nggak khusyuk sama sekali. Puasa kita nggak diterima, tetapi yang diterima apa? Menyingkirkan bebatuan dari tengah jalan karena itu sangat membahayakan pengendara motor, pengendara mobil misalkan ya. Itu yang mungkin diterima. Amal kecil, amal remeh sodakoh disebut Rasulullah sebagai sebuah sodakoh, berupa apa? Menyingkirkan imal totul adha anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan para pejalan, para pengguna jalan. Itu kita singkirkan, seakan-akan itu adalah amalan yang sangat remeh, sangat kecil, tetapi mungkin itu yang diterima dari kita, mungkin itu yang Allah terima, sementara sholat kita tidak diterima. Mungkin dengan sebab itu kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Jadi jawabannya adalah kita tidak tahu siapa yang secara pasti akan mendapatkan syafaat. Orang yang banyak baca sholawat mungkin akan mendapatkan syafaat. Tetapi apakah ketika dia membaca sholawat itu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin karena pujian dari orang lain? Dia membawa mikrofon, tibaan, baca sholawat, tapi tujuannya bukan karena Allah. Bisa jadi sholawatnya yang dia baca itu tidak diterima sebagai sebuah amal yang dicatat pahalanya. Nah ini makanya kita nggak tahu secara pasti siapa yang akan mendapatkan syafaat atau tidak, ya. Itu yang jelas adalah mereka, para pelaku dosa besar, sebagian dari mereka lah yang akan mendapatkan syafaat dari